Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak telah menyempatkan diri untuk hadir di Suara Parlemen pagi hari ini bersama saya, Pak. Dan Bapak, kita hari ini membahas tentang bagaimana budaya literasi di Indonesia. Kita mengetahui bahwa ada yang mengatakan dan benar adanya bahwa baca atau buku itu adalah jendela dunia. Kita bisa mengetahui berbagai macam informasi dari buku dan juga bahan bacaan. Nah, mengapa Pak di Indonesia ini kita masih nomor 60 dari 61 negara yang mewujudkan kualitas literasi? Ada masalah apa sebenarnya, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita memetakan tentang budaya literasi, khususnya dalam konteks membaca, sebenarnya paling tidak ada dua ya yang bisa dilihat. Pertama adalah memang keadaan realnya di masyarakat kita itu dari sudut minat bacanya tergolong rendah. Ya, bahkan sudah ada satu riset yang menyatakan bahwa hanya 1 dari 1.000 orang di Indonesia yang punya minat untuk membaca. Berarti itu kan dari motivasi dirinya ya. Nah, yang kedua juga berdasarkan pengalaman saya di lapangan, justru adalah berkaitan dengan akses bacaan. Jadi banyak masyarakat Indonesia yang hari ini itu belum mendapatkan akses bacaan. Oleh karena itu menurut saya adalah dua ini harus menjadi sebuah perhatian untuk menghidupkan atau membangun budaya literasi ya di Indonesia. Baik Pak, kalau misalkan kita membicarakan di Indonesia sendiri Pak, mungkin pemerataan ini di Indonesia ini belum merata. Kita mengenal daerah yang namanya daerah 3T. Ini masih sangat sedikit sekali infrastrukturnya atau bahan-bahan bacaannya yang ada di sana juga masih sangat minim jika dibandingkan dengan kita yang berada di Jakarta saat ini. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Ya, sebenarnya pemerintah sudah punya program inisiasi yang disebut Gerakan Literasi Nasional gitu ya. Tinggal ini berkaitan dengan implementasinya saja gitu. Nah, seberapa komitmen pemerintah untuk betul-betul merealisasikan, khususnya di daerah-daerah pelosok, misalnya daerah-daerah remote ini yang sulit untuk diakses oleh banyak orang, supaya bisa dipikirkan bagaimana dia mendeliver buku-buku bacaan kepada anak-anak itu. Karena ya sekali lagi mau tidak mau bahwa budaya literasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting pada hari ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi ya, kalau disebut dengan buku itu adalah jendela ilmu pengetahuan, jadi ada akses yang sama dari anak-anak ataupun masyarakat baik yang di perkotaan maupun di pelosok untuk mendapatkan informasi yang baik. Yang baik dan juga pastinya bermutu ya Pak. Betul. Ya? Nah Pak, kalau misalkan tadi Bapak di awal mengatakan bahwa ini adalah minatnya sebenarnya yang kurang dari masyarakat Indonesia sendiri. Bagaimana sih Pak harusnya kita membuat masyarakat Indonesia ini minatnya jadi tinggi? Harus diberikan sosialisasi kah atau ada langkah-langkah lain yang menurut Bapak ini tepat seperti itu? Ya, yang saya melihat sih kalau di dalam realisasi yang selama ini saya lakukan ada dua juga ya motivasinya. Pertama adalah dari dalam diri kita sendiri sebagai masyarakat atau sebagai individu harus punya kesadaran untuk belajar. Karena sekali lagi budaya literasi itu adalah yang paling fundamental kita sebut itu budaya kesadaran belajarnya. Ya, untuk apa? Untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah keterampilan sehingga kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja secara efektif. Ya, bisa dipilih informasi itu yang baik mana, yang tidak mana. Jadi kalau kita lihat hari ini banyak hoax, banyak juga mungkin ujaran kebencian dan sebagainya, itu adalah bukti bahwa tingkat literasi masyarakat kita itu sangat rendah karena nggak bisa lagi menyeleksi informasi gitu. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat dari sudut program untuk meningkatkan minat gitu. Ya, minat itu paling tidak harus dibarengi dengan akses. Ada minat nggak ada akses percuma. Ya, kemudian kalau ada aksesnya tapi minatnya juga nggak dibangun juga percuma. Jadi ini memang harus diintegrasikan gitu ya oleh pemerintah. Bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk bisa baca, tapi juga aksesnya dikasih, buku-bukunya juga disediakan gitu. Nah, setelah itu baru terjadi yang namanya pembiasaan. Nah, kalau kita sudah pada titik pembiasaan dalam membaca, menurut saya itu sudah satu modal yang sangat kuat. Baik Pak, kalau misalkan kita membicarakan tentang beberapa perpustakaan atau taman bacaan di luar negeri dan dibandingkan dengan perpustakaan di Indonesia, ini kan masih terlihat ketimpangan yang sangat luar biasa Pak. Apakah kita juga harus memperbaiki perpustakaan kita terlebih dahulu atau menaikkan minatnya terlebih dahulu, baru setelah itu membuat infrastrukturnya lebih baik? Ya, ini tantangan sebenarnya buat perpustakaan atau taman bacaan di manapun ya di Indonesia gitu, karena secara realitas menurut saya adalah pertanyaannya adalah kalau minatnya banyak terus bukunya tidak ada juga itu mengalami kesulitan.
gitu. Atau dibalik juga misalnya bukunya banyak, tapi anak-anaknya juga yang baca tidak ada. Ini juga persoalan gitu. Dan yang ketiga adalah siapa? Pengelolanya, komitmen. Ini rata-rata semua pekerjaan perpustakaan, taman bacaan itu kan aktivitas sosial. Karena sifatnya sosial ini memang dibutuhkan sebuah komitmen, karena ini bicara tentang kepedulian, bicara tentang bagaimana mencerdaskan anak bangsa gitu, dan memberikan akses bacaan gitu. Nah, ini yang dibutuhkan sebenarnya komitmen bagi para pegiat literasi, misalnya seperti saya itu harus punya komitmen yang kuat untuk terjun ke lapangan, menemani anak-anak dalam membaca, ya paling tidak seminggu sekali itu bisa dilakukan. Luar biasa sekali. Oke, baik pemirsa, setelah ini kita masih akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Syarif mengenai meningkatkan budaya literasi di Indonesia, tapi kita akan jeda sejenak terlebih dahulu.